Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam refresh firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa yang kami muliakan di dalam anakmu Yesus Kristus, kami bersyukur karena pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami masih boleh berada sebagaimana kami ada. Kami yakini bahwa semoga adalah pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa dalam sorga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami, sucikan kami, dan layakkan kami agar supaya firman ini boleh mendapat tempat di dalam hati kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Injil Markus. Ya, Injil Markus pasal yang keempat, dibaca dari ayat ke-35 hingga ayat yang ke-41, bunyinya demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat ke-39 dari pembacaan kita ini menjadi pokok perenungan. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kisah perjalanan para murid bersama dengan Yesus menyeberangi Danau Galilea sudah sering kita dengar. Dan mengenai keberadaan Danau Galilea secara geografis, itu berada di antara perbukitan yang cenderung tanpa diduga danau ini akan mengalami suatu gejolak di mana angin dan taufan akan datang secara tiba-tiba. Harusnya hal ini sudah dimengerti oleh para murid Tuhan Yesus yang notabene adalah beberapa bekas nelayan yang mengerti keberadaan danau dan laut. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, di tengah perjalanan mereka tiba-tiba
angin taufan datang dengan keras sekali dan menghantam perahu mereka sehingga perahu mereka hampir tenggelam karena terisi air. Apa yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus ini, itu juga kita alami dalam kehidupan kita selagi kita masih hidup dalam dunia ini. Ada terpaan-terpaan gelombang, badai yang senantiasa menghantam kehidupan kita. Tergantung bagaimana caranya kita menyikapi persoalan-persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita. Apakah kita menyikapinya sebagai orang yang tidak meyakini Yesus Kristus sebagai juru selamat, atau kita menyikapinya sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia dan mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Kalau kita menyikapinya, persoalan-persoalan hidup yang kita alami dalam hidup kita sebagai orang yang tidak taat kepada Tuhan, maka tidak akan ada jaminan. Kita tidak akan beroleh jaminan pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan. Dalam Mazmur 34 ayat 22 mengatakan, kemalangan akan mematikan orang fasik. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita menyikapinya sebagai anak-anak Tuhan, orang yang setia dan taat kepada Tuhan, dalam Mazmur 34 ayat 18 mengatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Orang benar berseru-seru, Tuhan akan mendengarkan dan melepaskan mereka dari kesesakannya. Persoalan-persoalan hidup yang kita alami, terpaan-terpaan gelombang badai yang kita alami dalam kehidupan kita, ketika kita menyerukannya kepada Tuhan, menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan, dalam permasalahan ini, yakinlah Tuhan akan mendengarkan keluhan-keluhan kita dan akan melepaskan kita dari kesesakan ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada penguatan kepada kita dari firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 13. Allah itu setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini pengharapan. Ya. Penguatan yang ada tertulis di dalam firman Tuhan kepada kita orang-orang yang dalam kehidupan kita mengandalkan Tuhan, selalu menyerahkan, memasrahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perjalanan hidup kita ini digambarkan seperti sebuah perahu yang tengah berlayar di lautan yang lepas, yang tidak bisa menjanjikan pelayaran mulus, pelayaran tanpa gelombang, tanpa terpaan ombak, tanpa terpaan badai atau amukan gelombang. Sebab semuanya itu bisa datang sewaktu-waktu dan menimpa siapa saja, termasuk menimpa kita. Situasi dan kondisi kita yang saat ini sedang ditimpa atau sedang diterpa oleh ombak badai COVID-19 adalah cerminan hidup yang harus kita terima sebagai umat yang percaya
cobaan-cobaan. Demikian terpaan COVID-19 ini. Bagaimana kita menyikapinya, menghadapinya? Yang sudah jelas sebagai umat yang percaya dan meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Fokus kita adalah Tuhan. Yang sedang tidur di buritan, pengertian buritan adalah tempat di mana disitulah banyak sekali beban. Yesus ada di tengah-tengah beban kehidupan kita. Dia selalu mendengarkan keluhan kita. Sejauh apakah kita berseru kepadanya? Sejauh apakah kita memohon pertolongan kepadanya atau tidak? Dia selalu ada. Nah, sebagai umat yang percaya dan meyakini Tuhan sebagai Juru Selamat kita, marilah menghadapi situasi yang ada sekarang. Kita tetap mengikuti himbauan pemerintah. Selalu pakai masker. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Bekerja dari rumah. Beribadah di rumah. Kita selalu mengundang Tuhan. Fokus, sekali lagi fokus kita adalah kepada Tuhan. Karena dengan mengundang Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan sanggup melewati semuanya ini. Lalu kita berkata, kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang Saudara-saudara yang kekasih, tidak ada badai sebesar apapun yang tidak sanggup diredahkan oleh Tuhan Yesus. Kita mengenalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Tuhanlah perisai kita. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Demikian refresh pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan shalom.